Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Masra, NIM 1910417012. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Kelas E3 Konversi. Dosen pengampu Adi Mursalim, SEMM, CPH, CM, CHRMP. Soal 1. Kegiatan bisnis berhubungan erat dengan lingkungan sekitar. Sebutkan dan jelaskan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Jawabannya, lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Ada dua faktor lingkungan yang mempengaruhinya, yaitu faktor dari dalam perusahaan, yaitu internal, dan faktor dari luar perusahaan, yaitu eksternal. Faktor dari internal merupakan faktor yang di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana terdiri dari tenaga kerja, modal, material, atau bahan baku, peralatan, dan manajerial. Faktor di luar perusahaan, yaitu faktor eksternal, merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan eksternal terdiri dari ada ancaman produk serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari supplier, menjawab tantangan pesaing bisnis. Soal 2. Jelaskan istilah-istilah berikut ini: inflasi, deflasi, pengangguran, investasi, produktivitas, cooperative social responsibility. Jawabannya, inflasi adalah kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Namun, peningkatan ini tidak terjadi pada suatu barang saja, melainkan untuk semua produk. Deflasi adalah, secara umum pengertian deflasi adalah menurunkan harga barang yang terjadi pada periode tertentu dan berlaku untuk waktu yang lama. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari bekerja kurang di 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbalan balik yang lebih besar di masa depan. Produktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar, serta berbagai pihak yang terlibat maupun dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas aktivitas perusahaan. Soal ketiga. Jelaskan istilah-istilah pemilik, pekerja, pengelola,
kreditur, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan pesaing? Jawabannya, pemilik adalah orang yang menanamkan harta sebagai modal perusahaan dan memiliki hak atas profit perusahaan. Pekerja, yaitu organisasi yang menghimpun para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi para anggotanya. Pengelola, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Kreditur, yaitu kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi dalam hal keuangan atau finansial. Pelanggan, yaitu masyarakat umum, rumah tangga yang berpotensi untuk mengkonsumsi output atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, organisasi bisnis, lembaga pemerintah maupun organisasi non-profit lainnya. Pemasok adalah pihak yang menyediakan faktor-faktor produksi. Pemasok yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi produk atau jasa. Contoh dari pemasok adalah bahan baku, material, peralatan, input keuangan, dan tenaga kerja. Pemerintah adalah pihak yang menyediakan faktor-faktor produksi atau pemasok yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi produk atau jasanya. Contoh dari pasokan adalah bahan baku, material, peralatan, input keuangan, dan ketenaga kerjaan. Pesaing, yaitu organisasi tertentu yang menawarkan barang dan jasa yang sama atau serupa pada customer atau produk yang sama. Soal 4. Silakan buka link ini. Jelaskan apa isi dari link ini, siapa yang menjadi pembicara, dan apa yang dibicarakan oleh pembicara tersebut. Manfaat apa yang saudara dapatkan dari menonton video tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan rinci. Jawabannya, isi link tersebut tentang analisis paste. Yang menjadi pembicaraan dalam video tersebut adalah Bapak Robi Saiful Ubed, dosen PKN STAIN jurusan Manajemen Keuangan. Yang dibicarakan dalam video, alat yang digunakan untuk menganalisis lingkungan luar perusahaan dengan menggunakan paste analisis. Manfaat yang didapat dalam video tersebut adalah analisis paste terdiri dari bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang teknologi, legal, dan environment yang bertujuan untuk mengevaluasi manajemen risiko yang akan dihadapi beserta dengan langkah-langkah menyelesaikannya sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan maksimal. Soal 5. Silakan buka link ini. Jelaskan apa isi link ini dan apa Anda peroleh dari membuka dan membaca link ini. Jawabannya, setelah membaca link tersebut berisi tentang corporate social responsibility atau biasa disebut CSR, yang dapat saya setelah membaca artikel di atas tadi, yaitu mengetahui tentang CSR, aktivitas politik perusahaan, strategi non-pasar, penampilan organisasi, dan teori integritas perusahaan beserta kelembagaan, di mana peran CSR jadi sangat penting untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
Soal 6. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari pandemik COVID-19 terhadap dunia bisnis di tahun 2021 mendatang? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menghadapi pandemi COVID-19? Jawabannya, dampak COVID-19 terhadap dunia bisnis yaitu kejadian pandemi COVID-19 yang merupakan bencana non-alam, non-natural disaster, menjadi salah satu faktor dari lingkungan luar yang memberikan dampak penurunan aktivitas bisnis, namun bisa membangkitkan kegiatan bisnis yang inovatif berbasis platform online. Bidang usaha yang terkendala perkembangan bahkan mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19 adalah bisnis transportasi umum, pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, serta pedagang offline yang hanya fokus pada kunjungan langsung konsumen, sedangkan kegiatan bisnis yang masih bisa bertahan dan eksis melayani konsumen melalui penyesuaian model internal layanan menggunakan platform aplikasi online adalah pendidikan, retail, bahkan kebutuhan pokok. Bisnis pengiriman barang online terutama untuk hantaran makanan dan minuman dan kebutuhan pokok. Kegiatan bisnis yang berkembang pada masa pandemik adalah telekomunikasi, penyediaan atau vendor, platform online, farmasi, produk kesehatan melalui penyesuaian platform bisnis berbasis online. Adapun yang harus dilakukan pengusaha, bagi pengusaha UMKM terutama usaha mikro dan kecil menengah, perlu memanfaatkan momentum COVID-19 sebagai langkah penyesuaian diri secara cepat dengan pengembangan inovasi produk sesuai dengan kecenderungan pemerintah pada pasar disertai penyesuaian dan aplikasi online. Demikianlah soal dan jawaban UTS mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Mohon maaf jika ada kekurangan dan dalam penyampaian UAS tersebut. Terima kasih untuk kita semua. Salam sehat.